with you. Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin season kedua dari film yang berjudul Samurai Rabbit? Nah, kali ini aku mau lanjutin lagi nih cerita Samurai Rabbit season yang kedua part yang pertama. Nah, yang belum nonton season pertamanya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan Usagi yang dikagumi seluruh kota Nio Edo atas keberhasilannya menyelamatkan dunia, dan dia senang telah membersihkan nama leluhurnya. Kemudian Usagi bertemu dengan teman-temannya yang berada di kuil. Terlihat Clavis masih melekat di batu Ki. Tidak lama Raja Kogane datang. Dia menanyakan tentang kupu-kupu yang di atas awan dan yang terjadi pada batu Ki. Tetsujin menjelaskan bahwa batu Ki tidak perlu kabel untuk menyambungkan energi dan mengalirkannya ke listrik kota. Setelah itu Raja Kogane pergi, lalu terlihat Clavis yang bergerak. Kemudian batu Ki kembali bersinar. Dia menunjuk Gen, Kizu dan juga Kitsune yang akan mendapatkan senjata Kaikishi. Lalu mereka memilih senjatanya. Di sini Kitsune memilih kipas perang, Gen memilih gada perang, dan Kizu memilih busur panah. Jadi sekarang mereka berempat adalah kesatria. Usagi masih kesal nih karena senjatanya tidak bisa diganti. Lalu Usagi menawarkan diri untuk menjadi sensei mereka karena dia merasa sudah jago nih mengendalikan senjata Kaikishi. Karena merasa tidak enak, mereka menyetujuinya. Lalu latihan pun dimulai nih, tapi tanpa senjata Kaikishi melainkan latihan dengan sapu. Kizu dan lainnya merasa aneh dengan cara latihan yang diajarkan Usagi. Seharian latihan mereka pun beristirahat, tapi Usagi malah mengganggu mereka satu persatu. Hal itu membuat mereka kesal dan besoknya mereka berencana memecat Usagi menjadi sensei. Tapi di sini Gen tidak tega memberitahu Usagi. Tidak lama Raja Kogane datang untuk meminta bantuan mereka karena dia menjadi incaran skuadron kelelawar, yaitu Nochi yang benci cahaya, untuk memaksa Raja Kogane untuk mematikan batu Ki agar kota menjadi gelap. Mendengar itu Usagi akan menyelamatkan Raja Kogane. Sebagai sensei dia memerintahkan Gen dan lainnya bertarung dengan skuadron nih sebagai latihan tanpa menggunakan senjata. Lalu Gen dan lainnya mengikuti perintah Usagi, tapi mereka kesusahan melawan skuadron. Kemudian Usagi memberikan senjata Kaikishi mereka masing-masing nih untuk melawan skuadron. Hingga akhirnya skuadron pergi dan Raja Kogane selamat. Setelah itu Usagi meminta maaf kepada teman-temannya atas metode latihannya yang salah. Sebagai permintaan maafnya, Usagi mentraktir mereka makan dan bermain di arcade. Lalu Kitsune mengeluarkan sesuatu dari kantongnya berupa bola nih yang sudah lama dia temukan di terowongan saat mengejar Usagi. Kitsune menganggap bola itu sebagai temannya yang dibawa kemana-mana. Di sisi lain Yokai Odokuro memerintahkan jarinya untuk memisahkan Usagi dan yoyonya. Setelah itu dia akan menyerang Usagi. Lalu terlihat semua berkumpul di rumah Gen dan Usagi selesai memperbaiki sebuah lemari. Hal itu membuat Yokai Tsukumogami keluar karena dia hanya merasuki barang yang terbengkalai. Sementara itu jari Odokuro memata-matai mereka. Kemudian Tsukumogami pergi dan merasuki prakarya milik Raja Kogane yang tidak terpakai. Setelah itu Toshiko menceritakan kisah keluarganya yang dahulu orang tuanya seorang dokter di rumah sakit. Suatu malam seorang penjahat paling berbahaya bernama Okami terluka parah datang ke rumah sakit. Tidak tega ibunya menyelamatkan dia. Lalu semua warga tahu dan tidak mau masuk ke rumah sakit. Sampai bisnis rumah sakitnya hancur. Hingga Gen dan juga Toshiko diusir dari Nio Edo. Kemudian Dr. Shiba mengambil alih rumah sakitnya. Oleh sebab itu Gen sangat akrab dengan Dr. Shiba. Setelah bercerita Raja Kogane datang. Dia meminta Usagi mengusir Yokai Tsukumogami yang merasuki prakaryanya. Lalu di situ Usagi memberikan saran untuk mengusirnya sendiri dengan merawat prakarya itu, dan Tsukumogami akan pergi dengan sendirinya. Setelah itu Usagi dan lainnya pergi bermain ke arcade. Jari Odokuro terus mengikuti mereka. Lalu Usagi dan lainnya bertemu Dr. Shiba yang mengajak mereka bertanding di permainan tendangan pukulan.
Namun Usagi dan lainnya malah kalah dari Dr. Shiba. Saat Usagi lengah, jari Odokuro mencuri yoyonya dan memasukkan ke dalam mesin capit. Di sisi lain, Toshiko mencari cara Ashibasa yang kabur karena takut diperbaiki, lalu menemukannya di sebuah gang sempit. Setelah kalah bermain, Chizu memberikan tiupan gelembung yang diinginkan Usagi untuk menjahili spot yang takut gelembung. Dan mainan bola milik Kitsune bernama Kyoko juga takut. Tiba-tiba muncullah Odokuro. Usagi tidak mau menyakitinya dan memintanya pergi nih, tapi Odokuro tidak mau. Lalu Usagi yang mau menggunakan yoyonya baru menyadari yoyonya tidak ada. Kemudian Chizu dan lainnya menggunakan senjata Kaikishinya untuk menangkap Odokuro, tapi tidak mempan. Lalu mereka melawan Odokuro, sementara Kitsune menemukan yoyo di dalam mesin capit dan mencoba mengambilnya. Kemudian Usagi memancing Odokuro untuk melawan mereka di atas permainan tendangan pukul. Tapi mereka gagal untuk mengalahkan Odokuro. Di sisi lain, Kitsune kehabisan koin, lalu Toshiko datang dan memberikan koin untuk bermain mesin capit. Hingga Kitsune berhasil mengambil yoyo Usagi. Kemudian dia memberikannya ke Usagi. Akhirnya Usagi menangkap Odokuro. Di sini dia meminta maaf dan memohon agar tidak dikurung ke dalam batu ki. Karena kasihan, Usagi melepaskannya. Kemudian membawa Odokuro yang hanya tengkorak saja tinggal di rumah Gen. Di sisi lain, Raja Kogane sibuk dengan prakaryanya agar menjadi bagus. Karena prakaryanya didesain menjadi bagus, akhirnya suku Mogami keluar dari benda prakarya. Lalu Raja Kogane kembali senang menjalani hobi seninya. Besoknya Usagi dan lainnya berkumpul di rumah Gen. Di sini Kitsune mengutarakan bahwa dia tidak pernah merayakan ulang tahun karena dia tidak tahu tanggal lahirnya sejak kecil. Mendengar itu, Usagi dan Gen merencanakan membuat perayaan ulang tahun yang terbaik nih untuk Kitsune. Sementara itu Chizu ingin menyelamatkan teman-teman Hana yang masih ada di dojo. Di sini Kitsune mau membantu Chizu dan pergi ke dojo. Dengan mudahnya mereka mengalahkan penjaga dan masuk ke dalam markas dojo. Tapi aksi mereka diketahui oleh Lady Fua. Di situ Chizu meminta Lady Fua menyerahkan pasukan anak-anak ninja Neko, tapi Lady Fua menolaknya. Kemudian Chizu menantang Lady Fua yang mana yang akan menang akan menjadi pemimpin geng ninja Neko. Di pertarungan nanti mereka tidak boleh memakai senjata apapun. Lalu Lady Fua menerima tantangan itu karena merasa dia akan menjadi pemenang. Di sisi lain, Usagi dan Gen mencari tempat untuk perayaan ulang tahun Kitsune. Mereka mendatangi tempat yang sesuai dengan kesukaan Kitsune nih. Hingga akhirnya mereka mendatangi sebuah resto Fuji Pony yang ada karaoke-nya. Lalu di situ mereka bertemu Chikabuma yang merekomendasikan resto itu. Usagi dan Gen pun setuju untuk merayakan di sana. Di sisi lain, Chizu dan Lady Fua mulai bertarung dan Chizu tidak boleh menggunakan senjata Kaikishinya. Lady Fua yang terpojok bermain curang, dia menggunakan senjata, tapi Chizu berhasil melawannya hingga Lady Fua menyerah kalah atas kecurangannya. Akhirnya Ninja Neko dipimpin oleh Chizu yang ingin merubah image Ninja Neko menjadi lebih baik. Lady Fua pun keluar dari Ninja Neko. Kitsune yang melihat kemenangan Chizu sangat senang. Tapi Chizu tidak bisa berkumpul seperti dulu karena dia harus bertanggung jawab menjadi pemimpin Ninja Neko yang baru. Mendengar hal tersebut, Kitsune sedih karena akan jarang bertemu dengan Chizu. Dia pun akhirnya berpisah dengan Chizu. Setelah itu Kitsune yang pulang mendapatkan surat nih untuk menemui teman-temannya di resto Fuji Pony. Dan ternyata itu adalah surprise ulang tahun untuk Kitsune. Mereka memutuskan hari itu adalah tanggal ulang tahun Kitsune. Namun dia sedih dan menjelaskan semua yang terjadi pada Chizu. Kitsune sangat sedih karena perayaan ulang tahun yang pertamanya tanpa Chizu. Tiba-tiba muncullah Ohayo Pony yang akan menyanyikan ulang tahun untuknya. Yang ternyata sebenarnya itu adalah Chizu yang memberikan kejutan untuk Kitsune. Chizu yang mengusahakan keluar sebentar dari markas untuk merayakan ulang tahun Kitsune. Dia juga datang bersama para anak-anak ninja Neko. Di situ Kitsune sangat senang merayakan ulang tahunnya. Di sisi lain terlihat bola milik Kitsune atau Kyoko mirip dengan sebuah bola yang dicari oleh para robot prajurit. Besoknya Usagi berusaha bermeditasi lama namun selalu gagal. Lalu Usagi mengajak Gen berkunjung ke dojo untuk mengantar Hana bertemu dengan teman-temannya. Sesampainya di sana terlihat Kitsune menemani Chizu yang sedang melatih ninja. Di sini Chizu mengeluhkan para anak-anak ninja yang mempunyai kebiasaan buruk untuk menyerang dan mencuri. Dia ingin anak-anak itu melihat kehidupan lain seperti anak-anak pada umumnya.
Kemudian Usagi mempunyai ide untuk mengajak anak-anak keluar dan melihat kehidupan di luar selain ninja. Setelah Usagi dan lainnya pergi, datanglah Raja Kogane yang ingin mengubah pandangan ninja Neko menjadi baik nih di Neo Edo. Sementara Usagi dan Gen mengajarkan anak-anak ninja hal baik seperti membantu warga kota. Tapi karena kebiasaan buruknya, mereka malah seperti penjahat dan mencuri saat membantu warga. Lalu Usagi mengajak mereka ke arcade untuk bermain di sana. Lagi-lagi mereka malah bertindak sebagai ninja dan membuat kekacauan di sana. Melihat itu Usagi semakin bingung mengatur mereka. Di sisi lain Raja Kogane mengeluarkan semua ide untuk ninja Neko. Dari seragam baru yang lebih imut, lalu membuat origami balon untuk para warga, dan ide aneh lainnya. Dia juga ingin menjadikan ninja Neko sebagai pasukan pribadinya untuk melindunginya. Tapi Chizu menolak tegas karena dia tidak mau ninja Neko melakukan kekerasan lagi. Dia ingin mengubah citra ninja Neko. Karena takut, Raja Kogane pun pergi dan melupakan semua ide gilanya lalu pergi dari sana. Usagi mengajak anak-anak ninja Neko ke kuil bertemu dengan Tetsujin untuk membantu para anak-anak ninja berhenti melakukan kejahatan dan hal buruk lainnya. Tetsujin pun berbicara dengan anak-anak ninja tersebut. Tiba-tiba datanglah pasukan skuadron menyerang mereka nih yang ingin menghancurkan Batuki. Usagi dan lainnya melawan mereka dibantu anak-anak ninja tersebut. Have the advantage. Now back. Hingga skuadron kalah dan kabur dari sana. Lalu Gen mengira Spot adalah laba-laba yang jatuh ke punggungnya. Setelah itu anak-anak ninja mengajarkan Usagi untuk bermeditasi. Kemudian Chizu mengetahui anak-anak ninja membuat kekacauan di kota. Lalu Bibi yang akan kembali ke desa, dia ingin mengajak anak-anak ninja ikut bersamanya dan juga Hana. Di sana Bibi akan mengajarkan anak-anak ninja hal-hal yang baik. Kemudian mereka pun berpamitan dan pergi ke desa diantar Toshiko menaiki Ashibasa. Tak lama Gen ketakutan kembali di punggungnya ada seekor laba-laba. Besoknya Karasu Tengu yang kelelahan melawan Odokuro menemui Usagi. Di sini dia baru mengetahui Usagi berhasil mengalahkan Odokuro yang sekarang berada di sana. Mendengar itu, Karasu Tengu bangga kepada Usagi. Tapi ada sesuatu yang aneh di kota Neo Edo seperti kupu-kupu di langit tidak kunjung hilang. Lalu Batuki tiba-tiba memilih mereka dan memberikan senjata Kaikishi. Tanda-tanda masalah itu tertuju pada Batuki. Kemudian Usagi dan lainnya pergi ke kuil. Di sini Tetsujin mengatakan Batuki sudah tidak berbicara lagi dengannya beberapa hari. Lalu Usagi menggunakan yoyo menyentuh Batuki. Dan tiba-tiba keluarlah Kagehito yang belum pulih. Dia ingin memperingati mereka bahwa akan ada serangan dari gerbang antar dimensi karena Clavis berusaha membuka gerbang dimensi. Dan Batuki berjuang menutupnya yang sekarang semakin melemah. Mereka tidak punya waktu lama karena dalam 136 jam gerbang dimensi terbuka, maka robot perang akan berdatangan. Dan juga monster kaiju dengan kekuatan tak tertandingi. Jadi Makine menaklukkan planet yang dihuni oleh Kagehito dan bangsa Unu. Jadi Kagehito itu bukanlah yokai melainkan monster dari dimensi lain. Untuk menyelamatkan rakyat Unu, sebagai pemimpin Kagehito menuruti perintah Makine mengirimnya ke dunia mereka. Untuk membuka gerbang dimensi, Kagehito meminta mereka bersiap mengumpulkan sekutu sebanyak-banyaknya nih untuk melawan Makine. Setelah itu Kagehito dibawa ke rumah Gen untuk tinggal bersama Karasu Tengu dan juga Odokuro. Lalu Kitsune menemui Chizu untuk memberitahukan dengan apa yang akan terjadi dan meminta ninja Neko membantu mereka. Di sisi lain, satu ninja Neko menemui Lady Fua yang ternyata mempunyai rencana membalaskan dendam ke Chizu. Sementara Usagi dan Gen menemui Chikabuma, ketua geng Mogura, untuk mengajaknya bekerja sama. Namun sebelum itu Chikabuma memberi tantangan untuk melawannya, yaitu tanding tatap mata. Lalu mereka pun mulai bertanding tatapan. Each side tries to distract the other. Help me out here, Gen. Gen, I'm trying. Awalnya Usagi tidak tahan, tapi Gen menyemangatinya dan memintanya untuk bermeditasi agar fokus. Di sini Usagi berusaha fokus untuk bermeditasi dan akhirnya dia berhasil melakukannya. Usagi berhasil menatap Chikabuma sangat lama tanpa berkedip, hingga Chikabuma pun gagal. Tiba-tiba muncullah yokai laba-laba raksasa bernama Tushigumo yang menyerang mereka. Gen sangat takut nih mencoba menyadarkan Usagi yang masih bermeditasi, sementara Chikabuma mencoba melawannya. Spiders! Usagi!
Kemudian Usagi sadar dan terkejut melihat Tsuchigumo. Dia langsung menggunakan yoyo untuk menangkapnya. Tapi yoyonya dilempar ke atas gua. Usagi berusaha mengambilnya. Hingga akhirnya dia berhasil menangkap Tsukigumo dengan yoyonya. Setelah itu Chikabuma menerima kekalahannya dan mereka akan menjadi sekutu. Lalu memberikan kacamata geng Mogura. Lalu Usagi dan Gen kembali ke rumah. Mereka kaget melihat Karasu Tengu, Odokuro, dan Kagehito menjadi akrab nih dan asik bermain di sana. Nah, itu tadi alur cerita dari film Samurai Rabbit Season 2 part yang pertama. Gimana Sleeper? Makin seru kan cerita dari Samurai Rabbit, dimana kita bakal diperlihatkan nih monster sesungguhnya dari dimensi lain yang menyerang Neo Edo. So yang mau aku lanjutin jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.